Berjumpa lagi dengan Mr. Ihsan di Zona Ilmu Pengetahuan Sosial. Di channel ini kita belajar bersama materi-materi ilmu sosial. Materi kita kali ini adalah pengertian dan syarat-syarat interaksi sosial. 1. Pengertian interaksi sosial. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin dalam Cultural Sociology, A Revision of an Introduction to Sociology, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara. Sedangkan menurut Surjono Sukanto menjelaskan interaksi sosial adalah sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dengan berbagai cara berhubungan, baik sesama individu maupun kelompok tertentu, yang bertujuan untuk membangun sistem dalam sebuah hubungan sosial. 2. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar orang perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia, dan sebaliknya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial juga dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi bila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka. Sedangkan kontak sekunder memerlukan perantara. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak kepada pihak lain untuk saling memengaruhi satu sama lain. Proses komunikasi dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu komunikasi verbal, bentuk komunikasi secara lisan dan tulisan, dan komunikasi nonverbal, bentuk komunikasi memakai simbol-simbol. 3. Ciri-ciri interaksi sosial adalah: 1. Melibatkan lebih dari 1 orang. 2. Adanya komunikasi antara pelaku dengan cara kontak sosial. 3. Maksud dan tujuan yang ditentukan jelas. 4. Terdapat dimensi waktu. 4. Jenis-jenis interaksi sosial. Gillin dan Gillin menjelaskan ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu: 1. Interaksi antara individu dengan individu. Interaksi ini terjadi saat 2 individu bertemu, baik ada tindakan maupun tidak. Individu sadar ada pihak lain yang menimbulkan perubahan pada diri individu tersebut akibat faktor-faktor tertentu. 2. Interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi ini berbeda-beda sesuai keadaan. Interaksi ini terlihat mencolok saat terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. 3. Interaksi antara kelompok dan kelompok. Kelompok merupakan satu kesatuan, bukan pribadi. 5. Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. 1. Imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain. 2. Sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan orang lain. 3. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik, sama, dengan orang lain, secara lahiriah maupun batiniah. 4. Simpati adalah bentuk interaksi yang melibatkan ketertarikan individu terhadap individu lainnya. Dorongan utama simpati adalah keinginan memahami pihak lain dan bekerja sama. 5. Empati adalah perasaan yang menempatkan diri seolah berada di posisi seseorang atau kelompok tertentu yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu. 6. Motivasi adalah semangat atau dorongan yang diberikan kepada individu ke individu atau kelompok ke kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.